Halo, kembali lagi bersama saya Hairul Asfian. Kali ini di seri tutorial pembuatan aplikasi web produk katalog dengan menggunakan React dan Google Sheet. Di video sebelumnya kita sudah melakukan persiapan untuk pembuatan aplikasi kita dengan melakukan restructuring project sehingga untuk sementara project kita terlihat seperti ini, masih terlihat kosong. Lalu untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang pembuatan komponen dan layout aplikasi kita. Seperti yang kita tahu, aplikasi yang dibuat dengan menggunakan React itu tersusun dari beberapa komponen. Jadi komponen ini seumpama bisa dibilang merupakan bagian yang menyusun keseluruhan website. Bisa kita lihat di website yang akan kita buat. Jadi di sini adalah contoh website yang sudah jadi, yang kemarin sudah kita tunjukkan. Kita akan membuatnya menjadi beberapa komponen. Dalam hal ini adalah yang pertama, header ini bisa menjadi komponen sendiri. Lalu navigasi dan filter ini bisa menjadi komponen sendiri. Lalu di bawah ini result dan sorting bisa menjadi komponen sendiri. Dan untuk menampilkan produk ini juga bisa menjadi komponen sendiri. Selain itu, React juga bisa menaruh komponen di dalam komponen yang lain. Sehingga dalam hal ini kita akan memisahkan, contohnya search ini akan menjadi komponen sendiri, ada kategori menjadi komponen sendiri, filter harga menjadi komponen sendiri, dan yang lainnya. Sehingga komponen-komponen ini akan menyusun komponen yang lebih besar, dalam hal ini navigasi filter ini, dan komponen-komponen yang besar ini akan menyusun keseluruhan website. Sekarang kita akan mulai menyusun komponen yang kita butuhkan. Karena membuat komponen di React dari awal itu akan membutuhkan waktu yang lama, jadi kita akan menggunakan bantuan dari komponen library pihak ketiga. Dalam hal ini kita akan menggunakan Chakra UI. Seperti yang dilihat di websitenya ini, chakraui.com. Tagline utama Chakra UI yaitu Create Accessible React App with Speed. Jadi dengan menggunakan Chakra UI kita bisa membuat komponen kita jauh lebih mudah. Hingga ini juga berimbas dalam pembuatan layout dan desain aplikasi kita juga akan menjadi lebih mudah dan jauh lebih cepat. Oke, itu sekelas tentang Chakra UI. Sekarang kita bisa menginstal Chakra UI di aplikasi React kita. Kita bisa menuju ke websitenya chakraui.com dan mulai bisa klik tombol Get Started. Maka di sini akan ada instruksi untuk cara install Chakra UI. Kita ikuti saja. Jadi kita install ini, kita copy saja, lalu masuk ke Visual Studio Code, buka terminal, lalu kita bisa mempastekan kode dari website Chakra UI tadi untuk mulai menginstal. Jadi bisa dilihat di sini kita tidak hanya menginstal Chakra UI, namun juga beberapa dependensi tambahan yang dibutuhkan oleh Chakra UI seperti Emotion React, Emotion Style, dan Framework Motion. Kita bisa tekan enter dan kita tunggu proses instalasi hingga selesai. Oke, di sini instalasi kita sudah selesai dan berhasil. Bisa dilihat di file package.json. Di sini sudah terlihat di bagian dependensi ada dependensi tambahan dari Chakra UI dan dependensi tambahan yang kita install tadi sudah ada di sini. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengintegrasikan Chakra UI dan Chakra Provider dari Chakra UI ke aplikasi React kita. Jadi kita lihat di dokumentasi, maka di sini di scroll ke bawah ada setup provider. Jadi setup provider di sini adalah kita intinya membungkus seluruh aplikasi kita dengan Chakra Provider, yaitu komponen yang disediakan oleh Chakra UI, sehingga UI library untuk komponen-komponen dari Chakra UI ini bisa digunakan dengan baik. Kita bisa dilihat di sini kita bisa import Chakra Provider dari Chakra UI React dan membungkus aplikasi utama kita dengan Chakra Provider ini. Oke, langsung saja kita lakukan. Kita bisa menuju ke file index.js. Lalu kita bisa melakukan import. Kita bisa melakukan import terhadap Chakra Provider dan kita bisa membungkus aplikasi kita dengan Chakra Provider ini. Sehingga kurang lebih akan tampak seperti ini.
Selain itu kita juga akan menambahkan sebuah parameter di komponen Cakral Provider ini, yaitu reset CSS. Jadi parameter reset CSS ini berfungsi untuk mereset seluruh styling default dari HTML ataupun CSS bawaan, sehingga apa yang tampil di semua browser itu akan terlihat sama. Lalu kita bisa save, dan mulai dari sini kita bisa menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Cakral UI. Jika kita lihat di website Cakral UI, di sini dokumentasi yang sudah diberikan dengan sangat jelas dan lengkap. Dokumentasi untuk menggunakan komponen-komponen dari Cakral UI, mulai dari untuk layout seperti box, aspect ratio, center, container, dan lain-lain. Lalu ada form untuk button, checkbox, editable, dan lain-lain, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri di website Cakral UI di cakralui.com. Oke, kita selanjutnya langsung saja untuk mulai membangun layout dari website kita. Pertama, kita jalankan terlebih dahulu web servernya dengan menggunakan npm run start. Oke, di sini aplikasi kita sudah berjalan dengan sukses. Kita bisa lihat untuk sementara aplikasi kita akan tampak seperti ini. Karena di sini kita mengaplikasikan tag H1 atau H1, seharusnya jika kita tanpa menggunakan reset CSS dari Cakral UI, maka dia akan tampil seperti H1 pada umumnya, yaitu teks besar. Namun karena kita sudah mengaplikasikan Cakral Provider dan juga reset CSS, maka dia akan direset dan tampil seperti sebuah paragraf biasa. Oke, kita bisa mulai membuat layout kita dengan membuat sebuah folder baru. Di sini kita akan beri nama komponen. Jadi folder komponen sini akan berisi seluruh komponen yang akan kita buat di aplikasi ini. Oke, untuk pertama ini kita bisa membuat komponen untuk header terlebih dahulu. Langsung saja header. Saya beri nama header.js. Lalu kita bisa mulai membuat komponen di sini. Oke, kurang lebih seperti inilah secara sederhana komponen yang kita buat untuk header. Lalu kita bisa masuk ke appindex.js dan kita bisa memanggil komponen header yang baru saja kita buat. Kita save, lalu kita bisa lihat di browser. Nah, kurang lebih akan tampak seperti ini. Nah, sepertinya jika kita bandingkan dengan ini kurang tampak terlalu kecil. Jadi kita akan melakukan beberapa adjustment. Oke, kurang lebih seperti inilah untuk komponen heading atau komponen header yang kita buat. Sehingga hasilnya tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat komponen untuk navbar. Oke, untuk sementara kita sudah membuat wrapper untuk navbar yang kita buat. Selanjutnya kita bisa panggil komponen navbar ini di komponen utama app.js. Kita sudah membuat kontainer untuk filter navbar kita. Selanjutnya kita bisa isi dengan komponen-komponen yang lainnya. Oke, selanjutnya kita bisa mengisi komponen ini dengan filter-filter yang ada seperti search atau kategori dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dengan memberikan flex terlebih dahulu, dan kita mulai di sini sebagai kita buat untuk akan berisi untuk search. Saya komen terlebih dahulu.
Oke, karena search, kategori, dan filternya akan ada di sisi kiri dan print button yang akan ada di sisi kanan, sehingga kita akan mengelompokkannya lagi dengan di dalam sebuah box. Oke, sehingga untuk komponen navbar kita akan tampak seperti ini. Lalu kita bisa mulai membuat komponen untuk search. Jadi kita bisa di komponen ini kita bisa membuat folder baru, yaitu navbar. Dan ini akan berisi subkomponen bagi navbar, yaitu search. Kurang lebih sederhana saja untuk search kita ini. Jadi untuk selanjutnya kita bisa panggil komponen search ini ke dalam komponen navbar. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita lihat langsung di website kita. Kita sudah membuat komponen untuk search. Untuk komponen-komponen selanjutnya yaitu untuk kategori dan price filter, lalu ada print button. Kurang lebih caranya adalah seperti itu. Oke, jika kita lihat lagi di sini komponen kita untuk filter tampilnya adalah dia list ke bawah, padahal seharusnya dia menjadi list ke kanan. Ini karena kita menggunakan box sebagai kontainer untuk filter kita. Nah, untuk komponen box ini kita bisa ganti saja menggunakan flex. Lalu kita bisa save. Maka dilihat dia akan bergeser ke kanan menjadi urut secara horizontal. Kita bisa tambahkan untuk spacing menggunakan gap. Kurang lebih untuk saat ini seperti ini saja sudah cukup. Lalu kita selanjutnya akan membuat komponen bagi price filter. Oke, kurang lebih sementara seperti ini dulu untuk price filter. Lalu kita bisa import ke komponen navbar. Untuk filter untuk price akan tampak seperti ini untuk sementara. Lalu selanjutnya kita akan membuat button untuk print yang ada di sini. Cukup sederhana seperti ini saja untuk print button. Lalu kita bisa import ke bagian navbar. Oke, kita lihat di sini, kita import lalu kita tampilkan di sini. Jika kita lihat hasilnya akan tampak kurang lebih seperti ini ya. Di print button ini terlihat tidak terlihat, kita bisa lakukan sedikit adjustment. Di sini kita lihat tampak button print kita secara sederhana seperti ini. Namun seharusnya button untuk print ini akan tampil di sisi kanan. Namun dia tampil berdempatan di sini. Kita bisa melakukan adjustment di bagian komponen navbar kita, yaitu di flex yang menjadi kontainer bagi filter di sisi kiri dan print button di sisi kanan. Flex yang menjadi kontainer keduanya kita bisa berikan tambahan properti yaitu justify. Lalu kita berikan nilai space between. Kita save. Nah, maka dia akan tampak secara sederhana seperti ini. Kurang lebih seperti itulah kita membuat komponen kita step by step. Kita bisa melanjutkannya dengan membuat komponen-komponen lain seperti result ini lakukan. Lalu ada untuk sorting dan mengambil
menampilkan produk di sini. Untuk melanjutkan ini tidak akan saya jelaskan semuanya di sini. Saya berikan link di bawah untuk source code-nya untuk beberapa komponen-komponen yang saya buat di sini. Kurang lebih step-stepnya adalah sama seperti yang tadi, yaitu kita buat komponen baru, lalu kita import komponen yang kita perlukan dari Chakra UI. Setelah kita buat komponennya, kita bisa import ke komponen di atasnya, di mana kita perlu menampilkannya, lalu kita bisa tampilkan di JSX-nya. Kurang lebih seperti itu saja untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan saja dan sampai jumpa di video selanjutnya.